Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Selasa ba'da subuh Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah beri keamanan, ketentraman, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab haid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ammar radhiyallahu anhuma, ya, diriwayatkan dari jelas kemarin. Diriwayatkan dari Syakik radhiyallahu anhuma, katanya, aku duduk bersama Abdullah, ya, dan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abu Musa berkata kepada Abdullah, wahai ayah Abdurrahman, sekiranya seorang lelaki yang berjunub, dan dia tidak menemui air selama sebulan, bagaimanakah hendak dilakukan dengan sholatnya? Insyaallah lek teng Jawa nggih. Mboten wonten nggih, sampai sebulan nek banyu niku natos to. Mboten natos nggih. Niki lek teng Jazirah Arab niku nggih memang daerahnya panas, bergurun nggih. Jadi sampai 1 bulan, ya. Dalam rentang 1 bulan tidak ada air, tidak menemukan air. Terus sholatnya piye? Padahal junub, sekadung junub, sebulan tidak enek banyu. Maka Abdullah berkata, dia tidak boleh bertayamum. Jadi Abdullah ini ngomong nggih, moro-moro ngomong tidak boleh bertayamum, melarang bertayamum. Sekalipun dia tidak mendapati air selama sebulan. Abu Musa berkata, bagaimana dengan ayat di dalam surah Al-Maidah, ya? Ini ayat berkenaan tentang tayamum, ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi ini cara bertayamum nggih. Di tangannya, ya, telapak tangan ditempelkan ke tanah yang bersih nggih. Sing kenging telek pitik nggih boten. Tanah yang bersih ditempelkan, ya. Kemudian ditiup sedikit nggih biar enggak terlalu napa niku kekatan kan nggih, boten saing. Jadi sedikit, terus diusapkan ke muka, ke wajah. Diusapkan ke wajah ini, ya, setelah itu ditempelkan lagi ke tanah, ya, ditiup sedikit, kemudian baru mengusap tangan kanan dulu, ya, mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, ya, biasa seperti berwudu niku, ke belakang sampai ke depan. Setelah itu ganti tangan kiri dengan tangan kanan, ya, dari depan sampai ke belakang sampai siku dilebihkan sedikit. Setelah itu sudah. Jadi tayamum niku
Kalau memang kita tidak menemukan air, maka boleh bertayamum dengan tanah ya atau dengan debu yang bersih. Kami lanjutkan. Abdullah berkata, andai kata mereka diberi keinginan ya, dengan ayat tersebut, niscaya apabila mereka merasakan air itu dingin, mereka akan bertayamum dengan tanah. Maka Abu Musa berkata kepada Abdullah, tidakkah kamu ya telah mendengar kata-kata Ammar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku berjunub dan aku ya tidak menemui air, maka aku menggulingkan badan ke tanah sebagaimana binatang yang menggulingkan badannya. Sedikit kami jelaskan ya, bahwasanya niki sahabat niki mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Oke, kados lek zaman saat niki ngoten niku. Ustadz berpendapat, kiai ini berpendapat, bahkan orang-orang umum juga berpendapat. Tapi nggih sejatose berpendapat ini kan boleh nggih, kan mboten napa-napa nggih. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan anti dengan pendapat orang lain. Kalau ada orang lain berpendapat ya, kok qadarullah tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, atau tidak sesuai dengan kebiasaan kita, niku nggih kita tidak perlu anti, tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung karena setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Berpendapat itu nggih boleh-boleh mawon. Malah napa niku zaman sekarang niki enten apa kebebasan pers ngoten nggih. Kebebasan pers niku termasuk kebebasan berpendapat. Yang penting nopo? Yang penting kita tetap saling menghormati. Akan tetapi apabila kita berkenaan dengan hukum ya, maka pendapat-pendapat itu harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan hadis-hadis yang sahih. Apabila pendapat itu menyelisih atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis ya, maka pendapat itu kita tinggalkan. Kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi intinya ngoten nggih. Niki zaman riyen niki sahabat nggih ngoten. Berkenaan dengan perkara junub nggih. Waktu itu junub dan tidak ada air, niku nggih beberapa sahabat berpendapat. Enten yang tadi berpendapat, oh, tayamum tidak boleh karena junub harus mandi. Nggih, monggo dihormati. Ada ini yang berpendapat lagi, wah lek ngono aku tak guling-guling teng lemah. Kados kewan niku kados binatang nggih, kan guling-guling teng lemah nggih. Nah, niki nggih pendapat yang berikutnya. Jadi zaman dulu juga terjadi perselisihan pendapat. Kami lanjutkan. Kemudian aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menceritakan perkara tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya sudah memadai bagi kamu dengan kamu menepukkan tangan kamu begini, kemudian Nabi menepukkan tangan Nabi ke tanah dengan satu tepukan. Kemudian Nabi menyapu tangan kiri Nabi ya pada tangan kanan dan belakang kedua tapak tangan dan juga wajah Nabi. Artinya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda bahwasanya hal itu cukup disucikan dengan bertayamum tadi, jadi dengan tanah atau dengan debu yang bersih ya, mengusap kedua muka ya, kemudian ditepukkan lagi, barulah kedua tangan, dimulai dari tangan kiri disapu dengan tangan kanan disapu dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri disapu dengan tangan kanan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat ngoten pada saat mereka ini berbeda pendapat ya, mereka mendatangi Rasulullah ya, pripun hadisnya dari Rasulullah, sunnahnya Rasulullah pripun, sabdanya Rasulullah pripun. Jadi dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mencontohkan cukup dengan bertayamum. Jadi junub ya atau berhadas
kok ndak ada air, syaratnya mboten ada air nggih. Ndak ada air syaratnya nggih. Lek namung hawa dingin niku nggih mandi, tapi lek bener-bener ndak ada air baru boleh bertayamum. Berikutnya hadis ya Abu Al-Juhaim bin Al-Haris bin As-Simmah ya, Al-Ansari radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Umar ya, hamba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, hamba niku budak, katanya aku menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang datang dari arah Telaga Jamal. Telogo kita memiliki telogo Sarangan. Nabi lalu berselisih dengan seorang lelaki. Berselisih niki simpangan, mboten kok tukaran mboten nggih. Berselisih niki simpangan. Jalan terus simpangan ngoten nggih. Dan lelaki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya hingga Nabi sampai di dinding tembok. Lalu Nabi mengusap wajahnya dan kedua tangan Nabi, barulah Nabi menjawab salam tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Niki sepemahaman kami, sepemahaman saya dalam hadis ini nggih. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niki mendatangi telaga atau ya kubangan air, Telaga Jamal namanya. Nah, ternyata telagon ini garing, kering, tidak ada airnya. Qadarullah napa wala lam bisawab niki mbok menawi Rasulullah niku sampun berniat mau berwudu atau bersuci di telaga tersebut. Nah, ternyata telagon ini ndek enek banyune. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ya sampai ketemu dinding atau tembok ngeten niku. Lah pas perjalanan balik niku beliau berpapasan atau ketemu dengan seseorang. Orang itu mengucapkan salam, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tidak menjawab sampai dengan beliau menemukan dinding, beliau kemudian bertayamum, barulah setelah itu beliau menjawab salam. Niki walala bisawab nggih napa dalam hadis ini niku maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niki menjaga niat beliau nggih. Karena sudah dari awal niatnya bersuci ya, berniat untuk bersuci. Jadi pada saat ketemu orang, kok orang itu menyapa dengan memberikan salam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niki diam dulu ya sampai proses bersucinya dalam hal ini tayamum ya itu selesai baru beliau menjawab. Dari hadis ini insya Allah ya walala bisawab ini bisa kita gunakan hujah ya. Jadi kalau kita sedang berwudu ya kok diceluk tiang ngoten nggih. Jare Pak Pangin pas wudu ngoten nggih. Pak Pangin. Nah niku pun nyauri, sik menerin diselesaikan dulu wudunya atau diselesaikan dulu tayamumnya. Kalau sudah selesai bersucinya baru dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya pembicaraan dengan orang lain ya itu ditunda dulu sampai bersucinya selesai ya, wudunya selesai baru boleh menjawab atau berbicara dengan orang lain. Atau gampangnya tidak boleh berbicara dengan orang lain pada saat kita bersuci. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di Mekah berpapasan ya. Sedangkan beliau dalam keadaan berjunub. Abu Hurairah ini ketemu Rasulullah pas nang dalan, tapi Abu Hurairah ini dalam keadaan berhadas atau berjunub. Maka dia menghindarkan diri dari bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku sik junub. Kok arep ketemu Rasulullah niki Abu Hurairah niki isin menghindar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pergi untuk mandi sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencari-carinya. Ketika beliau datang kembali, Nabi pun bertanya, "Kemana kamu pergi wahai Abu Hurairah?" Beliau menjawab, "Wahai Rasulullah,
engkau ingin menemuiku, sedangkan aku dalam keadaan berjunub. Aku merasa tidak ingin duduk bersamamu sebelum aku mandi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Maha suci Allah, ya, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Jadi meskipun ya pada hadis ini ya Abu Hurairah itu dalam keadaan berjunub ya, mungkin baru berhubungan suami istri ya, itu ya bertemu dengan sesama muslim ya, dengan saudaranya sama muslim itu mboten mboten napa-napa, bukan sesuatu yang najis ngoten nggih. Jadi mboten najis bagaimana diperlakukan kepada atau atas kotoran. Jadi sesama muslim itu mboten najis. Jadi nggih mboten napa-napa meskipun kita itu sedang berjunub kok ketemu koncone atau ketemu dulure niku nggih mboten najis, mboten masalah. Tapi nggih mboten perlu critakne nggih. Kula niku junub. Pamer ya. Intinya boleh lah, bukan sesuatu yang najis. Yang dilarang itu kalau berjunub kemudian mendirikan sholat, nah itu tidak boleh. Tapi kalau kita sekedar menyapa saudara kita atau bertemu dengan teman kita, dengan tetangga kita itu boleh, bukan sesuatu yang najis. Berikutnya diriwayatkan dari Anas ya, radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, apabila ingin memasuki WC ini BAB, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Hashim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki WC mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal qaba'ith, yang artinya wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Niki lek masuk kamar mandi nggih sing wonten WC ini. Zaman sakniki ini kan biasanya dados tunggal nggih, damel siram, damel BAB niku dadi saanggon. Jadi kamar mandi ada WC-nya. Maka pada saat kita akan memasukinya, maka doane niki wau, Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal qaba'is. Artinya niki wau, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ternyata setan niku nggih lanang wedok, padha kali kula jenengan niki. Jadi setan itu juga ada laki-laki, ada perempuan, dan mereka pun juga beranak pinak. Dan memang tempat yang disukai oleh setan di rumah-rumah itu adalah di kamar mandi sing wonten WC ini. Jadi di tempat kita buang air besar. Makanya kalau masuk kamar mandi ya, itu kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal qaba'ith. Kalau sekedar tempat ya, meskipun itu berbentuk kamar terus enten kerane ngoten tok nggih, biasa kita gunakan untuk berwudu, tapi mboten enten WC nih, niku nggih benten nggih, perlakuannya benten. Mboten kados niki. Ini yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang ada WC-nya atau tempat buang air besar. Kalau sekedar kerantok, nah, biasa kita gunakan untuk berwudu, ya kita biasa di rumah itu bikin tempat khusus atau ruangan khusus untuk berwudu. Tapi mboten enten WC-ne niku nggih benten. Niku nggih mboten berdoa niku niki doa khusus masuk WC. Kemudian kita melangkah, didahulukan kaki kiri dulu. Berdoa kemudian masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri. Berikutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya ketika sholat diikomatkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara perlahan-lahan dengan seorang laki-laki. Nabi tidak segera mendirikan sholat karena berbicara dengan laki-laki tersebut hingga menyebabkan orang banyak tertidur. Niki wallahualam bisawab nggih, iki asbabul wurudnya pripun ya. Jadi wis komat ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih berbicara dengan seorang laki-laki. Bisa jadi urusannya atau hal yang dibicarakan ini adalah perkara-perkara yang sangat penting sehingga Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendahulukan itu. Ya mungkin berkenaan dengan hukum nopo dan lain sebagainya ya. Sehingga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mendahulukan itu, ya. Mendahulukan itu sehingga para sahabat niki ngenteni sampai sampai keturun. Tapi niki walau misal nggih kalau di sehari-hari kita nggih mungkin ini khusus Rasulullah nggih, Rasulullah karena ada yang bertanya dan beliau adalah uswatun hasanah ya. Ya, contoh atau suri teladan ya, maka beliau jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bila misalnya sinten misalnya kula ngoten kok dadak jelasne sawi kayak jenengan mboten kanten malah. Iki sida salat ora iki. Tinggal mulai ae lah. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah uswatun hasanah ya. Jadi beliau menjelaskan kepada orang yang bertanya itu perkara yang penting dengan sejelas-jelasnya. Bisa jadi orang itu kesusu jadi kesusu arep ndang mulih mungkin bar salat beliau langsung pulang. Nah, Rasulullah kan pirsa nggih, iki wonge kesusu. Jadi dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar tersampaikan dengan baik. Takutnya kalau dipotong ya nanti menimbulkan pemahaman ya atau definisi yang lain seperti yang sekarang ini terjadi di dunia maya di YouTube nih ngoten nggih. Jadi ada pidato seseorang atau ada perkataan orang itu dipotong-potong sengaja ya, dipotong-potong untuk menyebarkan ujaran kebencian. Jadi dicupuk titik terus yang kira-kira menyebabkan kebencian. Tujuannya nopo? Ben viral namanya, ben viral. Padahal itu dipotong dan itu tidak boleh. Harus disampaikan dengan utuh, ya, dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, merahmati kita, memberkahi kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى